Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 371, hanya seekor anjing. Hans dan lainnya menatap Valentino dengan jijik. Valentino kira dia siapa? Dia berkata kalau dialah yang paling berkuasa. Meskipun dia ingin berlagak hebat di depan wanita, setidaknya harus membaca situasi dulu, kan? Kenapa dia bersikap begini di hadapan Prabu dan lainnya? Brengsek! Kamu kira kamu siapa? Kamu bahkan berani-beraninya bilang kalau kamu adalah yang paling berkuasa. Sepertinya kamu tidak tahu orang seperti apa, Kak Eri. Ujar Prabu sambil melangkah maju. Aku bukan siapa-siapa. Tapi, kalau aku menyuruh Eri memotongmu lalu memberi makan kepada anjing, dia pasti akan langsung menurutiku. Valentino tersenyum, dia tidak terlihat takut sedikit pun. Prabu langsung menghentikan langkahnya. Setelah dia tercengang selama 3 detik, dia tertawa terbahak-bahak. Brengsek, perutku sakit sekali karena terlalu banyak ketawa. Memangnya Kak Eri akan mendengarkanmu? Hahaha. Prabu tertawa sambil memegang perutnya. Valentino menatap Prabu dengan penuh arti dan kasihan. Apakah anjing peliharaanmu mendengarkanmu? Tanya Valentino dengan ekspresi penuh makna. Prabu terdiam sejenak, lalu dia tanpa sadar menjawab. Tentu saja. Begitu, kan? Eri hanyalah seekor anjingku. Ucap Valentino. Ketika mendengar perkataan Valentino, raut wajah semua orang langsung berubah. Bajingan! Beberapa pria yang berdiri di belakang Prabu tiba-tiba berlari ke ruang ganti. Setelah mengambil barang mereka, mereka langsung mengepung Valentino. Dari tampang mereka, sepertinya selama Valentino berani berbicara lagi, mereka akan menghajar Valentino sampai dia mati. Letman tiba-tiba menarik napas. Dalam hati dia berpikir ini sudah gawat. Hans dan ketiga temannya pasti tidak bisa selamat lagi. Kalau mereka hanya menyinggung Prabu, setelah berbicara dengan baik-baik, konsekuensi yang dihadapi Hans dan lainnya pasti tidak akan terlalu berat. Akan tetapi, Valentino benar-benar brengsek sekali. Lebih baik dia tidak membuka mulutnya. Begitu dia membuka mulutnya, dia malah langsung menghina Eri yang merupakan seorang ketua. Apakah dia mau mati? Kalau dia ingin mati, jangan menyeret mereka juga. Pada saat ini, Angel dan Jenny juga mengerutkan alis mereka dengan erat. Meskipun perkataan dan sikap Valentino saat ini terkesan sangat berwibawa, dia benar-benar cari mati karena beraninya dia menghina Eri dengan nada bicara seperti itu. Kalau dia mau bersikap sombong, setidaknya dia harus memiliki kemampuannya. Sekarang bagaimana ini? Aku tiba-tiba menyadari sepertinya kamu arogan sekali. Bagaimana kalau aku memanggil Tuan Eri kemari, lalu kamu mengatakannya lagi di hadapannya? Bukannya marah, Prabu malah tertawa. Sikap Valentino benar-benar mencengangkannya. Dia merasa Valentino sangat konyol. Tidak perlu. Aku takut ketika Eri bertemu denganku, dia akan terkejut sampai menelungkup. Jawab Valentino dengan wajah datar. Siapa itu yang beraninya bilang aku akan terkejut sampai menelungkup? Ketika Valentino baru selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara orang lain dari kejauhan. Semua orang dengan serempak menoleh ke arah sumber suara. Dari kejauhan, terlihat 10 lebih orang sedang berjalan kemari. Semuanya berpakaian mewah dan tampak berwibawa. Di antara orang-orang itu ada Kadron dan Ethan dari Black Tiger Security. Wajah orang lainnya juga tidak terlihat asing. Semua orang ini dianggap penting di distrik barat. Siapapun dari mereka adalah bos dari suatu wilayah. Semua orang ini sedang mengikuti orang yang berjalan di barisan paling depan. Banyak orang tercengang. Siapa tokoh besar itu? Sedangkan ada orang yang sekali melihat langsung mengenali tokoh besar itu. Orang itu adalah bos Black Tiger Security, Eri Wongso. Dia juga merupakan mafia kota Neo yang paling berkuasa. Tanpa basa-basi, Prabu segera membalikan badannya lalu berdiri dengan tegap. Dia dengan hormat menyapa Eri. Tuan Eri. Tadi Prabu masih bersikap angkuh dan merasa dirinya paling hebat. Sekarang setelah dia melihat Eri, dia langsung bersikap seperti kucing kecil. Beberapa pemuda yang berdiri di belakang Prabu juga segera menyapa dengan hormat. Tuan Eri. Akan tetapi, saat ini wajah Eri terlihat sangat masam.
Dia sama sekali tidak berniat untuk menghiraukan mereka. Sekarang Eri benar-benar merasa murka. Akhir-akhir ini di kota Neo, karena dia terus-menerus ditekan oleh Valentino, suasana hatinya sangat buruk. Kadron pun mengundangnya ke distrik barat untuk menenangkan diri. Tak disangka, ketika dia baru saja sampai, dia malah mendengar ada orang yang berkata setelah Eri menjumpainya, Eri akan menelungkup. Amarah Eri pun membara. Di kota Neo, Eri tidak berani menantang Tuan Valentino. Namun, di distrik barat yang kecil ini, siapa yang bisa menghalanginya? Dalam hati Eri memutuskan, hari ini tidak peduli tuan muda dari keluarga mana yang mengatakan itu, Eri akan menghajarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lanjut berkuasa di kota Neo? Kini Valentino sedang dihalangi oleh beberapa pemuda. Jadi Eri sama sekali tidak dapat melihat sosok Valentino. Eri hanya berjalan menghampiri mereka dari suara tadi. Orang-orang yang berdiri di sekitar kolam mata air panas segera menghindar, membukakan jalan untuk Eri dan lainnya. Sedangkan saat ini orang-orang yang berada di dalam kolam mata air panas terlihat ketakutan. Ketika mereka melihat Eri, jantung semuanya berdebar dengan kencang. Eri barulah tokoh besar yang sebenarnya. Dengar-dengar, dia setidaknya mempunyai 500 lebih anak buah di kota Neo. Mengerikan sekali. Siapa yang bilang akan mengejutkanku sampai aku menelungkup? Sambil menaruh kedua lengannya ke belakang, Eri berjalan dengan sangat berwibawa. Tuan Eri, pria itu yang mengatakannya. Dia juga bilang kalau kamu adalah An. Prabowo ingin melaporkan hal itu kepada Eri, tapi dia tidak berani untuk mengucapkan kata itu. Apa? Eri mengernyit. Anjingnya. Jawab Prabowo sambil menggertakkan giginya. Kadron, Ethan dan lainnya yang sedang berdiri di belakang Eri langsung dengan serentak menarik napas. Sepertinya masalah hari ini tidak akan selesai kecuali ada orang yang mati. Sorot mata Eri langsung menjadi sangat menakutkan. Sekali lagi, dia melangkah maju dengan aura yang menyeramkan menyelimutinya. Aku mau melihat siapa yang berani sekali mengatakan itu. Lancang sekali. Dari belakang beberapa pemuda itu, muncul suara seseorang yang terdengar mengejek. Aku. Ketika Eri mendengar suara itu, dia langsung berhenti dan jantungnya mulai berdetak dengan cepat. Suara ini. Tadi karena Eri merasa sangat kesal, jadi dia tidak begitu mendengar dengan jelas. Akan tetapi, sekarang setelah dia mendengarnya untuk kedua kali, kenapa rasanya suara ini terdengar familiar? Tidak hanya Eri, Ethan juga langsung tercengang, jantungnya berdebar. Dulu Eri hanya pernah bertemu dengan Valentino sekali, jadi dia mungkin tidak begitu mengingat suara Valentino. Namun, Ethan sudah sering bertemu dengan Valentino, bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Seharusnya tidak begini kebetulan kan? Pikir Ethan dengan gelisah. Sedangkan pemuda-pemuda yang berdiri di depan Valentino malah tertawa sinis. Mereka pun langsung menyingkir, memperlihatkan Valentino yang berada di belakang mereka. Eri segera melangkah maju. Dia melihat Valentino sedang menggoyangkan kakinya yang terlipat dengan santai. Pada saat ini, kedua mata Eri langsung melebar besar sampai bola matanya hampir keluar. Ini? Ethan juga melongo. Dia tampak sangat terkejut. Valentino menoleh. Dengan raut wajah yang mengejek, dia menatap Eri dan bertanya. Kenapa? Sudah tidak mengenalku? Dalam sekejap, sekujur tubuh Eri gemetar. Tak lama kemudian, kedua lututnya pun melemas dan Eri langsung jatuh. Bu? Di depan semua orang, Eri jatuh di hadapan Valentino. Semua orang yang ada di sana terkesiap. Bab 372, semua orang berlutut. Tidak ada seorang pun yang menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ketika Eri Wongso muncul, orang-orang di sekitar sudah memprediksikan berbagai macam kemungkinan. Valentino mungkin akan dipatahkan kakinya atau dilemparkan ke dalam pemandian air panas. Pokoknya, Valentino pasti terjebak dalam masalah besar. Namun, siapapun tak percaya bahwa perkataan Valentino sebelumnya malah menjadi kenyataan. Begitu Eri bertemu dengan Valentino, kedua kakinya seketika lemas dan langsung berlutut. Ada apa ini? Lantainya tidak licin, kenapa Eri terpeleset? Pada saat semua orang masih belum sadar, Ethan sedang berlari menuju Valentino. Semua orang mengira bahwa Ethan terburu-buru pergi untuk memapah Eri. Akan tetapi, kejadian selanjutnya membuat mereka lebih tercengang lagi. Ethan berjalan ke samping Eri, lalu kakinya juga melemas. Dia langsung berlutut dengan kedua kakinya. Dia sama sekali bukan datang untuk memapah Eri, tetapi lebih mirip sengaja berlari untuk berlutut. Kenapa?
Kalau tadinya Eri terpeleset, apakah mungkin Ethan juga terpeleset? Akan tetapi, apakah mungkin terpeleset hingga pas berlutut di tempat yang sama dan menghadap ke arah Valentino? Orang yang bisa melihat pastinya sudah bisa menebaknya dan mereka sangat takjub dengan apa yang mereka pikirkan. Pemuda yang duduk di kursi malas itu sungguh luar biasa. Tuan Eri, Tuan Ethan, kalian kenapa? Prabu bingung melihatnya. Dia langsung datang memapah mereka berdua. Ethan tiba-tiba berdiri, lalu mengayunkan tangannya dan menjatuhkan tamparan yang kuat pada wajah Prabu. Tap, tap, tap. Prabu ditampar hingga mundur beberapa langkah. Berani-beraninya kamu memanggil orang lain dengan sebutan Tuan di depan Tuan Valentino. Ujar Ethan dengan marah. Segera setelah itu, Ethan kelihatan sangat ketakutan dan terdengar suara gedebuk. Ternyata Ethan kembali berlutut di hadapan Valentino. Saat ini Eri baru sadar, dia segera menegakkan badannya, lalu berlutut dengan dua kaki di hadapan Valentino. Tuan Valentino! Eri dan Ethan berlutut di hadapan Valentino sembari menyapa dengan hormat. Sesti! Semua orang merasa kaget dan ketakutan. Kalau tadinya semuanya hanya menebak, tetapi setelah melihat tindakan mereka berdua, tebakan semua orang sudah terbukti. Eri sama sekali bukan terpeleset, tetapi dia terjatuh karena ketakutan ketika melihat Valentino. Saat ini, Prabu sangat terkejut, begitu pula dengan Kadron dan yang lainnya. Hans dan yang lainnya, termasuk Letman juga tampak tercengang. Angel dan adiknya berada di samping Valentino, segera membelalakan mata mereka dan sangat kaget. Eri Wongso dari Black Tiger Security adalah ketua tertinggi dari dunia mafia dan merupakan ketua di antara ketua. Namun, sekarang dia malah membawa anak buahnya, Ethan, untuk berlutut bersama di hadapan Valentino dan memanggilnya Tuan Valentino. Mana mungkin orang tidak terkejut melihatnya? Semua orang merasa takjub, hati mereka juga ikut bergejolak. Di hadapan Valentino yang masih berusia 20-an tahun, orang hebat dan tuan besar manapun bukanlah siapa-siapa baginya. Misalnya, Prabu yang tadinya masih sangat arogan, sekarang dia bahkan tak pantas untuk menjadi anak buah Valentino. Sepertinya kamu masih mengingatku. Ujar Valentino sembari tersenyum penuh makna. Valentino berbicara dengan tenang, tetapi Eri tampak panik. Tuan Valentino kenapa berkata seperti itu? Meski melupakan segalanya, aku juga tidak akan melupakan tampang Tuan Valentino. Eri tersenyum paksa dan meringis. Eri sedang berbicara dari lubuk hatinya. Ketika teringat akan malam itu, ratusan pistol mitralyur yang ditembakkan bersamaan, ratusan anak buah Eri tumbang seperti padi yang dipotong dengan mesin. Orang-orang berjubah hitam itu memiliki ekspresi yang dingin dan tak berperasaan. Mereka juga memegang pistol dengan stabil. Sangat jelas kalau mereka telah dilatih secara khusus dan telah melakukan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Valentino bisa mendatangkan orang seperti itu hanya dengan sekali menelpon, tentunya Eri sudah bisa menebak sesuatu. Malam itu, cahaya api menjulang ke langit dan suara pistol bagai petasan yang sangat memekakan telinga. Hampir saja seluruh anggota Black Tiger Security habis dibantai. Eri tahu kalau orang-orang berjubah hitam itu sudah berbelas kasihan. Jadi, ketika menembak, mereka berusaha untuk menekankan mulut pistol ke bawah sehingga banyak peluru yang ditembakkan ke lantai. Eri mengingatnya dengan jelas, dia melihat lantai ditembak hingga terkelupas dan rusak. Kekuatan tembakan itu sangat besar, kalau mulut pistol agak dinaikkan, mungkin sekarang tidak ada Black Tiger Security lagi di kota Nio. Meski orang-orang berjubah hitam itu hanya berniat untuk menakut-nakuti, Eri yakin kalau mereka sungguh punya keberanian untuk membunuh orang. Orang-orang berjubah hitam itu tidak membunuh mereka, mungkin ingin memberikan mereka kesempatan. Jadi tentunya Eri sangat menghargai kesempatan itu. Kalau kamu mengingatku, kenapa anak buahmu telah berulang kali menyinggungku? Aku bilang kamu hanyalah anjingku, tapi dia tidak percaya. Ekspresi Valentino sangat tenang, tetapi jantung Eri berdetak dengan cepat setelah mendengarnya. Tuan Valentino, saya adalah anjing Anda. Saya? Mulut Eri bergetar dan jantungnya berdetak dengan cepat. Sepertinya sepatuku agak kotor. Valentino menyilangkan kakinya sembari menatap sepatunya dengan mengernyit. Semuanya tampak bingung. Mereka tidak mengerti maksud Valentino. Namun, Eri yang licik ini tentu saja mengerti. Eri tahu kalau Valentino sedang menghukumnya. Akan tetapi, bisa menerima hukuman dari Valentino merupakan suatu kehormatan. Yang perlu ditakutkan adalah Valentino malas menghukum mereka, itu berarti mereka tidak akan selamat. Tuan Valentino, aku akan membersihkan sepatumu. Eri segera berseru, kemudian berjalan dengan kedua lututnya dan berlutut di hadapan Valentino,
lalu mengulurkan tangannya untuk mengelap sepatu Valentino. Dia tidak menggunakan tisu di atas meja, melainkan memakai lengan bajunya yang mahal untuk mengelap permukaan sepatu Valentino dengan perlahan. Ketua Black Tiger Security berlutut di lantai untuk mengelap sepatu seorang pemuda yang baru berusia 20-an tahun dengan lengan bajunya. Semua orang sudah tidak bisa mendeskripsikan perasaan mereka saat ini. Kak Ethan, ini! Kadron membawa anak buah berjalan mendekat dengan perasaan kaget. Berlututlah kalau kamu tidak ingin mati! Ethan berbicara dengan suara gemetar dan kepalanya ditunduk. Kadron dan yang lainnya tidak berani ragu lagi, mereka juga ikut berlutut. Kini semua ketua di distrik barat sedang berlutut di hadapan Valentino. Begitu melihat kondisi seperti ini, Prabu dan beberapa pengikut lainnya juga menundukkan kepala dan berlutut di belakang para ketua. Sekitar 20 orang berlutut di samping kolam pemandian air panas dan membentuk barisan panjang. Semua ketua berlutut dengan penuh hormat dan sukarela. Eri yang berlutut di barisan paling depan bahkan sedang menyeka sepatu Valentino dengan teliti dan sopan. Valentino yang ekspresinya tampak tenang itu bagaikan seorang kaisar yang dihormati oleh semua orang. Jenny dan Angel sangat terkejut. Kemampuan dan tindakan Valentino saat ini telah memberikan rasa takjub terbesar bagi mereka selama 3 tahun ini. Bab 373. Apakah kamu ingin mati? Sudahlah, lumayan bersih juga. Kalau begitu, kejadian kali ini kuanggap berlalu. Kalau lain kali terjadi lagi. Valentino berkata dengan ekspresi datar sembari melihat sandalnya dengan memiringkan kepala. Tuan Valentino, kalau terjadi lagi, aku akan bunuh diri di hadapan Anda. Ujar Eri dengan ekspresi hormat dan masih berlutut. Valentino mengangguk, lalu dia berdiri dan meregangkan pinggangnya. Para ketua distrik barat di hadapannya sudah merinding dan bahkan tak berani bernapas dengan kuat. Tuan Valentino, bocah yang menyinggung Anda itu, menurutmu? Eri bertanya dengan hormat. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Valentino membalas dengan nada datar, lalu membawa pergi Angel dan adiknya yang masih tercengang. Baik, akan kulaksanakan. Tuan Valentino, hati-hati di jalan. Ujar Eri dengan hormat sembari menundukkan kepalanya. Tuan Valentino, hati-hati di jalan. Ethan dan yang lainnya juga ikut mengantarkan Valentino dengan hormat. Hans, ayo kita pergi. Jenny tetap tidak melupakan Hans. Hans baru sadar, lalu dia pun ikut pergi. Sedangkan Lian dan Rina yang sebelumnya menertawai Valentino, mereka ragu untuk ikut atau tidak. Setelah Valentino pergi jauh, Ari dan yang lainnya baru berani menarik napas panjang, lalu perlahan berdiri. Kak Eri, bagaimana kita menghukum si idiot ini? Ujar Ethan dengan marah sembari menunjuk Prabu. Tuan Valentino bilang tidak ingin melihatnya lagi. Apakah kamu masih tidak mengerti? Ujar Eri dengan ekspresi marah. Kalau bukan karena Prabu menyinggung Valentino, mana mungkin Eri mengalami hal seperti ini? Mungkin setelah bertemu dengan Valentino di sini, Eri bisa mendekatkan hubungannya dengan Valentino. Sekarang bukannya mendekatkan hubungan, tetapi malah menyinggung Valentino sekali lagi. Eri berpikir kalau bukan karena dia sanggup merendahkan dirinya, Black Tiger Security pasti sudah mengikuti jejak grup Kingston. Jadi, Eri meluapkan semua amarahnya pada Prabu. Tuan Eri, Tuan Ethan, aku tahu aku bersalah, jangan bunuh aku. Prabu benar-benar panik. Prabu tahu apa yang dimaksud dengan kata tidak ingin melihatnya lagi bagi Eri. Tuan Eri, Prabu adalah anak buah andalanku. Dia sudah mengikutiku bertahun-tahun, jadi... Kadron agak ragu. Dia ingin membantu Prabu bicara. Apakah kamu ingin mati? Eri langsung bertanya tanpa memberikan Kadron kesempatan untuk menjelaskan. Aku tidak ingin. Kadron tercengang, lalu menjawab dengan kepala tertunduk. Kalau tidak ingin mati, laksanakan sesuai dengan perintah Tuan Valentino. Ujar Eri. Letman dan Rina yang berada di sekitar, termasuk turis yang sedang berada di kolam pemandian air panas, mereka semua masih tampak kaget dan gemetar. Perkataan Valentino bisa menentukan hidup matinya seseorang dan Eri malah sangat tunduk padanya tanpa ada sedikit pun keraguan. Sebenarnya seberapa menakutkannya Valentino sehingga membuat ketua seperti Eri begitu patuh padanya. Saat ini suhu air di dalam kolam pemandian air panas sangat pas, tetapi orang yang berendam di dalamnya malah merasa seolah-olah berendam di dalam air es yang membuat orang merasakan rasa dingin yang menusuk tulang. Di luar Rain Mansion, Valentino membawa Angel dan adiknya berjalan sampai sini. Angel tiba-tiba berhenti, lalu menarik lengan Valentino. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi?
Angel menatap Valentino dengan serius. Jenny juga menatap Valentino tanpa berbicara. Dia sedang menunggu jawaban Valentino. Saat ini, Angel dan Jenny memiliki perasaan yang sama. Mereka mengira bahwa mereka sangat memahami Valentino, tetapi malah sebaliknya. Atau dengan kata lain, semakin memahami, mereka merasa Valentino semakin tidak bisa ditebak dan misterius. Dari awalnya bermain bowling hingga melontarkan pelafalan bahasa Inggris yang sangat fasih, sampai Eri dan yang lainnya berlutut di hadapannya. Semua kejadian itu membuat mereka merasa pemahaman mereka terhadap Valentino sangatlah minim. Mungkin Eri ditaklukkan oleh sikap dominan kita, ujar Valentino sembari tersenyum. Ish! Kakak ipar, bisakah kamu berbicara dengan serius? Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu memiliki aura bak raja? Jenny memberengkan matanya. Bagaimana kamu bisa mengenal orang seperti Eri Wongso? Mereka melakukan banyak hal ilegal. Angel mengernyit, dia benar-benar tidak ingin Valentino berhubungan dengan orang seperti Eri Wongso. Eri bergerak dalam bisnis yang meraup laba besar, cepat mendapatkan untung, tetapi semuanya ilegal. Angel bahkan berpikir bahwa Valentino diremehkan oleh Mary karena miskin, jadi dia pergi berbaur dengan orang seperti Eri. Kalau tidak, dari mana Valentino mendapatkan uang untuk membeli mobil dan rumah mewah? Tetapi meski Valentino berbaur dengan Eri, orang hebat seperti Eri juga tidak mungkin bersikap hormat terhadap Valentino. Eri bahkan bilang bahwa dia adalah anjing Valentino. Angel, kamu tenang saja. Hal yang kau lakukan tidak berhubungan dengan mereka. Begitu juga hal yang mereka lakukan sama sekali tidak berhubungan denganku. Valentino menjamin dengan serius pada Angel. Kamu berjanji? Tanya Angel. Aku berjanji. Ujar Valentino dengan ekspresi serius. Setelah merenung sejenak, Angel akhirnya mengangguk sembari berkata, baik, aku percaya padamu. Lain kali aku bisa pamer pada orang lain. Bilang kakak iparku adalah ketua terbesar di kota Neo. Bahkan Eri Wongso juga harus berlutut ketika bertemu dengan kakak iparku. Ujar Jenny dengan semangat. Jenny, jangan sembarang bicara. Kota Neo tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Black Tiger Security hanya merupakan salah satu kekuasaan saja. Di atasnya masih ada keluarga cendana dan keluarga laki. Semua kekuasaan itu tidak bisa ditanding oleh Black Tiger Security. Angel menghentikan Jenny sembari mengernyit. Jenny hanya tertawa, tidak lanjut berdebat. Hans, kamu ingin pergi kemana? Jenny melihat Hans sedang diam-diam berjalan menuju mobil. Aku masih ada urusan, jadi aku ingin pergi dulu. Hans tiba-tiba berhenti melangkah, lalu menunjukkan senyum masam. Sekarang Hans tidak berani menentang Valentino lagi. Dia bahkan tidak berani berbicara dengan keras di hadapan Valentino. Valentino melirik Hans tanpa mengatakan apapun. Valentino tidak menyukai Hans, tetapi hal ini tidak berhubungan dengan Jenny. Kalau Hans tulus menyukai Jenny, Valentino tidak akan melarangnya. Kenapa kamu ingin pergi? Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi makan selesai berendam air panas? Aku berencana untuk melakukan siaran langsung saat makan. Oh ya, aku ingin memperkenalkanmu kepada penggemarku. Mereka sangat ingin melihatmu. Ujar Jenny sembari tersenyum. Tetapi begitu mendengar perkataan Jenny, Hans menjadi semakin panik. Valentino tahu siapa Tino sebenarnya. Kalau nanti ketahuan, Hans tentunya akan sangat kewalahan. Hans ingin menolak, tetapi Jenny menyeretnya secara paksa. Bab 374, Cemburu. Apa maksudmu, Hans? Sekarang kami tidak punya mobil untuk pulang, kamu tidak mengantarkan kami. Apakah kamu ingin kami pulang dengan berjalan kaki? Jenny mengernyit. Setelah mendengar ucapannya Jenny, Hans ingin rasanya menampar wajahnya sendiri. Kalau tahu dari awal, dia tidak akan menyuruh orang untuk pergi menjemput Valentino. Sekarang, Valentino dan yang lainnya tidak punya mobil. Hans sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Baiklah, kita pergi makan. Hans berbicara sembari menyeka keringat. Valentino juga tidak ingin menelpon untuk memanggil mobil, jadi dia pun ikut Angel numpang mobil Hans. Di restoran Hilton, Valentino beserta 3 orang lainnya datang ke sini dan menyewa sebuah ruangan besar. Hans merasa sangat gelisah berada di sini. Karena Valentino berdiri di sampingnya, Hans pun merasa semakin canggung. Dulunya, Hans masih bisa mengejek Valentino dan pamer di hadapan Valentino. Tetapi sekarang dia sama sekali tidak berani bertindak seperti itu. Kecuali, Hans memiliki status yang lebih terhormat daripada Eri Wongso si pemimpin Black Tiger Security. Akan tetapi itu sama sekali tidak mungkin. Jadi, begitu teringat dulunya dia sering mempersulit Valentino,
Hans merasa ketakutan. Kalian duduk dulu, aku ingin keluar untuk merokok. Hans tersenyum secara paksa. Valentino menatap Hans dengan muka datar. Setelah Hans berjalan keluar, Valentino juga berpamitan ke toilet, lalu berjalan keluar. Begitu kedua pria pergi, Jenny segera mendekati Angel. Kak, kakak ipar pasti memiliki identitas yang tidak kita ketahui. Ujar Jenny dengan yakin. Identitas yang tidak kita ketahui. Angel terdiam. Iya kak, coba kamu pikirkan, belakangan ini kakak ipar melakukan banyak hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa. Sementara kita, pemikiran kita sudah terpaku. Kamu paham maksudku, kan? Ujar Jenny dengan penuh semangat. Terpaku! Angel tampak tercengang. Iya, pemikiran mereka sudah terpaku. Dengan kata lain, mereka sudah memiliki kesan yang mendarah daging terhadap Valentino. Jadi apapun yang dilakukan oleh Valentino, mereka akan merasa tidak mungkin. Karena kita selalu menilai kakak ipar dengan prasangka buruk, sehingga kita tidak mempercayainya. Sebenarnya, kalau dilihat dari sudut pandang objektif, hal mana yang dilakukan kakak iparku yang tidak mengejutkan? Jenny masih terus berbicara. Sementara pemikiran Angel sudah melayang seiring dengan perkataan Jenny. Dalam benak Angel muncul semua hal yang telah dilakukannya bersama dengan Valentino selama ini. Angel bertanya pada dirinya sendiri, bahkan kesannya terhadap Valentino juga masih berhenti pada sosok orang yang tak berguna. Sedangkan semua hal yang dilakukan oleh Valentino belakangan ini tentunya tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tak berguna. Atau Valentino punya rahasia yang disembunyikannya. Angel teringat akan perkataan Valentino, waktu 1 bulan sudah semakin dekat. Mungkin setelah tiba hari itu, semua teka-teki akan terjawab. Kak, aku merasa kamu sudah seharusnya menerima kakak ipar dari lubuk hatimu. Kakak ipar bersedia menerima penghinaan demimu, pria baik seperti ini sangat sulit ditemukan. Awalnya aku mengira bahwa Hans bisa lebih baik dibandingkan dengan kakak ipar, tetapi setelah melihat kejadian hari ini, aku sadar bahwa pria seperti kakak ipar benar-benar sangat unik. Jenny menghela napas. Kalau bukan karena Hans, Jenny bahkan merasa dia akan memiliki perasaan terhadap Valentino. Jenny tahu dia tidak boleh berpikir seperti ini, tetapi cinta tidak dapat ditahan. Aku sedang berusaha untuk menerimanya sepenuhnya. Angel merenung sejenak, kemudian menjawab dengan malu. Sudahlah, jangan membahas ini lagi. Kak, menurutmu nanti aku harus menaruh ponselku di mana untuk melakukan siaran langsung? Jenny memegang ponselnya sembari mencari posisi yang cocok di dalam ruangan. Kamu serius ingin melakukan siaran langsung? Ujar Angel dengan ekspresi tak berdaya. Tentu saja. Aku ingin menyuruh Kak Tino memberikan hadiah di ruang siaran langsungku, lalu aku akan memperkenalkannya kepada semua orang. Aku ingin dia menjadi pacarku. Hehe. Ujar Jenny dengan wajah bahagia. Angel mengernyit. Dia merasa Hans tidak cocok untuk Jenny. Sebaiknya kamu berteman beberapa saat lagi dengan Hans, walaupun aku merasa kalian tidak terlalu cocok. Ujar Angel. Apa boleh buat? Aku tidak seberuntung kakak, bisa menemukan pria sebaik kakak ipar. Jenny merentangkan tangannya. Bicara soal ini, kenapa Cindy begitu akrab dengan Valentino? Kenapa temanmu begitu dekat dengan Valentino? Angel merasa agak tidak senang. Kak, kamu cemburu ya? Jenny menertawai Angel. Aku bisa cemburu pada Valentino? Balas Angel sembari mencebikkan bibirnya. Selama 3 tahun ini, Angel tidak pernah cemburu pada Valentino. Tetapi hari ini ketika melihat Cindy menatap Valentino, Angel tiba-tiba merasa cemburu. Intuisi Angel mengatakan bahwa tatapan Cindy terhadap Valentino tidak beres. Ish, jelas-jelas kamu itu cemburu. Tenang saja, kakak iparku bukan orang seperti itu. Jarang-jarang Jenny bisa membantu Valentino berbicara. Baiklah. Angel sekadar menanggapi, tetapi hatinya tetap merasa tidak senang. Di luar pintu, Hans sedang menghisap rokok dengan cepat. Hatinya sangat gelisah. Kenapa? Panik? Tepat pada saat ini, terdengar suara ejekan dari belakang. Hans membalikkan badannya. Dia melihat Valentino sedang berjalan ke arahnya dengan ekspresi bercanda. Pada detik ini, Hans merasa gugup tanpa alasan yang jelas. Identitas luar biasa yang ditunjukkan oleh Valentino hari ini benar-benar membuat Hans merasa takjub. Sekarang Hans bahkan curiga kalau peristiwa yang terjadi di grup Eka dilakukan oleh Valentino. Jadi, sekarang Hans merasa sangat gelisah.
Valentino berjalan ke samping Hans, lalu mengeluarkan sebatang rokok. Hans tercengang sejenak, lalu dia pun segera mengeluarkan mancis. Kak Valentino, kunyalakan rokoknya? Valentino tidak menolak. Setelah rokok dinyalakan, dia langsung menghisapnya. Kamu mengenal Ellen? Ujar Valentino dengan tenang sembari melihat ke arah lain. Perkataan Valentino membuat Hans ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia tak menyangka Valentino akan langsung berkata seperti ini. Apakah Valentino sudah mengetahui sesuatu? Pikir Hans. Hans tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Aku, Kak Valentino. Kami adalah kalangan pemuda kaya di kota Neo. Tentu saja aku mengenalnya, hehe. Ujar Hans sembari tertawa. Dia tidak berani bilang tidak kenal. Kalian lumayan dekat, kan? Valentino menghisap rokok lalu bertanya lagi. Hans berpikir sejenak, lalu menjawab. Pernah minum bir bersama beberapa kali? Valentino mengangguk. Semua yang dikatakannya ini hanyalah tebakannya saja. Jadi dia ingin mencoba untuk memastikannya dengan Hans. Valentino tak menyangka tebakannya benar. Hans dan Ellen benar-benar saling kenal. Bab 375. Tujuan Hans. Bagaimana pendapatmu soal kejadian yang menimpa grup Ika? Valentino tiba-tiba menengok dan menatap Hans lekat-lekat. Hans tertegun sejenak, kemudian baru menjawab dengan spontan. Kak Valentino, menurutku itu adalah salah Ellen sendiri. Dia sendirilah yang menyebabkan hal itu terjadi. Saat Hans mengatakan ini, Valentino memperhatikannya dengan saksama. Sedangkan Hans sendiri, setelah mengatakan ini, kedua matanya tiba-tiba melebar dan jantungnya langsung berdegup kencang. Celaka, sepertinya dirinya sudah salah bicara. Haha, kamu bilang itu salah Ellen sendiri, ya? Tampaknya kamu tahu apa yang dia lakukan. Valentino mengamati ekspresi wajah Hans selama beberapa saat. Setelah itu, sudut bibir Valentino sedikit terangkat. Hans langsung merinding dan kedua lututnya gemetar hebat. Hans akhirnya tahu kenapa waktu itu Eri langsung meringkuk ketakutan di tanah begitu melihat Valentino. Aura mendominasi yang ada pada diri Valentino membuat orang lain tidak bisa mengendalikan rasa takut di hati mereka. Ellen adalah orang yang sangat arogan. Dia sering mencari masalah dengan orang lain. Jadi tidak heran kalau ada orang yang membalas dendam kepadanya. Jawab Hans sambil berusaha mengendalikan rasa gugup di hatinya. Oh. Valentino hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kak Valentino, kamu merokok dulu saja. Aku akan kembali ke dalam untuk memesan makanan. Hans tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Dia mencari alasan agar bisa segera kembali ke ruangan mereka. Tolong panggilkan Jenny, ada sesuatu yang ingin aku berikan padanya. Ujar Valentino sambil mengangguk ringan. Baik. Hans tertegun sejenak, kemudian langsung mengangguk dengan cepat. Dalam perjalanan kembali ke ruangan, Hans merasa sangat gelisah. Apa Valentino mencurigai dirinya? Namun, Hans yakin sekali kalau keberadaannya sama sekali tidak terekspos, karena hari itu dia tidak bertemu dengan Valentino. Valentino tidak melihat dirinya, lalu mengapa Valentino bisa mencurigainya? Apa jangan-jangan Ellen mengatakan yang sebenarnya? Akan tetapi, kalau Ellen mengadukan dirinya, mana mungkin dirinya masih hidup sampai sekarang? Tidak, seluruh kamera pengawas di sana sudah dihancurkan, Ellen juga sudah tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa mengeksposku. Begitu aku berhasil mendapatkan Jenny, maka tidak akan ada yang bisa dilakukan lagi, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Meskipun masalah ini bocor, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhku. Saat hal itu terjadi, walaupun Valentino sudah mengetahui perbuatanku, apa yang bisa dia lakukan? Hans sudah meyakinkan dirinya sendiri. Setelah meredakan rasa gugupnya, dia berjalan menuju ke ruangan mereka. Namun, ada satu orang yang diabaikan oleh Hans, yaitu Marvin. Hans tidak akan menyangka bahwa Marvin lah yang membocorkan masalah itu. Dia sama sekali tidak tahu kalau Marvin berhubungan dengan Valentino. Sedang pada saat ini, Valentino sedang menelpon Marvin. Marvin langsung mengangkatnya. Dia berkata dengan sangat sopan. Iya, Kak Valentino. Kejadian yang menimpa grup Ika juga membuat Marvin terpikirkan sesuatu. Aku ingin menanyakan sesuatu. Tolong kamu jawab. Ucap Valentino dengan santai. Pada hari itu, Valentino hanya fokus untuk menyelamatkan Jenny, jadi dia tidak sempat menanyakan hal apapun kepada Marvin. Perkataan Hans tadi membuat Valentino sedikit curiga kepadanya, jadi dia ingin mencari tahu lebih jauh. Baik, Kak Valentino ingin menanyakan apa? Marvin mengangguk tanpa ragu. Hans punya hubungan apa dengan Ellen?
Tanya Valentino dengan terus terang. Aku kurang tahu mereka punya hubungan apa, tapi yang jelas mereka sudah saling mengenal sejak lama, sedangkan aku baru mengenal Hans belum lama ini. Pada hari di mana Ellen menyerang Jenny, Hans juga ada di sana. Tampaknya Hans juga terlibat dalam aksi itu. Marvin langsung memberitahukan semua hal yang dia ketahui kepada Valentino. Hans juga terlibat. Apa yang dia lakukan? Valentino mengerutkan keningnya. Aku tidak tahu spesifiknya, tapi sepertinya Hans lah yang mengajak Jenny untuk bertemu. Setelah itu, Ellen mengutus salah satu anak buahnya untuk pergi menemui Jenny. Setelah mendengar penjelasan Marvin, tubuh Valentino langsung memancarkan aura dingin dan sebuah seringaian muncul di wajahnya. Tidak disangka, ternyata masih ada satu ekor ikan besar yang bersembunyi di sini. Kalau Valentino tidak merasakan ada sesuatu yang janggal, mungkin Hans benar-benar bisa lolos begitu saja. Hans telah melakukan kesalahan. Dia tidak hanya tidak segera pergi dari kota Nio, melainkan juga berani muncul di depan Valentino dengan begitu percaya diri. Dia pikir Valentino dan Jenny adalah orang bodoh yang bisa dia bohongi dengan mudah. Berhubung Hans berani melakukan hal yang sangat berisiko ini, dia pasti punya tujuan tertentu. Kakak ipar, kamu memanggilku? Tiba-tiba, suara ini terdengar dari arah belakang. Jenny berjalan menghampiri Valentino sambil tersenyum. Begitu melihat bahwa Valentino sedang merokok, Jenny langsung mengerutkan keningnya. Kakak ipar, jangan terlalu sering merokok, tidak baik bagi kesehatanmu. Iya. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kemudian mematikan rokok di tangannya. Jenny benar-benar sudah banyak berubah. Hatinya sudah sepenuhnya terbuka. Hubungannya dengan Valentino sudah tidak lagi renggang. Kenapa kamu memanggilku? Jenny memegang pagar balkon dengan kedua tangannya, lalu menatap ke arah Valentino dengan penasaran. Valentino sedikit ragu, dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada Jenny. Jenny, apa kamu benar-benar menyukai Hans? Tanya Valentino dengan santai. Begitu mendengar ini, Jenny sedikit terkejut, tapi dia langsung menjawab. Iya. Aku rasa dia adalah pria yang sangat baik. Tapi aku rasa kalian tidak cocok. Setelah memikirkannya berulang kali, Valentino pada akhirnya memilih untuk langsung berterus terang saja kepada Jenny. Jenny merasa sedikit bingung. Dulu, kalau Valentino berani mencampuri urusannya, Jenny akan langsung memarahinya habis-habisan. Sekarang, Jenny tidak melakukan itu. Dia hanya sedikit bingung dengan perkataan Valentino barusan. Kakak ipar, aku tidak mengerti maksudmu. Meskipun Hans memang sedikit arogan, sebenarnya dia adalah pria yang sangat baik. Jenny membela Hans. Setidaknya, Hans rela menghabiskan uang 10 miliar demi dirinya. Ini adalah pertama kalinya Jenny diperlakukan seperti ini oleh seorang pria. Dia mendekatimu karena punya tujuan tertentu, apa kamu mengerti? Valentino mengerutkan keningnya. Aduh, kakak ipar, kamu berpikir terlalu jauh, mana mungkin dia punya tujuan tertentu? Ujar Jenny sambil tertawa. Meskipun Jenny merupakan anggota keluarga Kusuma, tapi dia bukanlah anak yang paling disayang dan dimanja, dia juga tidak punya kuasa apapun dalam keluarga Kusuma. Meski demikian, Hans bersedia untuk memberinya hadiah senilai 10 miliar. Selama ini, Jenny tidak pernah punya benda yang semahal itu. Ellen! Orang yang merencanakan aksi yang dilakukan oleh Ellen waktu itu adalah Hans. Di hari saat kamu mengalami kejadian itu, orang yang mengajakmu untuk bertemu adalah Hans, kan? Dia sedang membantu Ellen menjalankan aksinya. Valentino berpikir sejenak, kemudian langsung mengatakan yang sebenarnya kepada Jenny. Begitu mendengar ini, Jenny langsung tertegun. Dia menatap Valentino dengan tidak percaya. Setelah tertegun selama beberapa detik, Jenny baru tersadar dari lamunannya. Jenny sama sekali tidak mempercayai perkataan Valentino. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, itu tidak mungkin. Hans tidak mungkin melakukan itu. Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Valentino mengerutkan keningnya. Valentino tidak suka terlalu banyak bicara kepada orang lain. Tapi Jenny bukanlah orang lain, melainkan keluarganya. Kakak ipar, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan mempercayainya. Seperti yang aku bilang tadi, Hans memang sedikit arogan, tapi dia tidak mungkin melakukan hal semacam itu kepadaku. Ujar Jenny dengan sungguh-sungguh. Hans sudah memberinya begitu banyak hadiah. Dengan uang 10 miliar, Hans bisa dengan mudah mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Selain itu, hal yang terpenting adalah Jenny benar-benar menyukai Hans. Mereka berdua sudah berhubungan cukup lama. Kalaupun Hans ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang berikutnya, Jenny mungkin tidak akan menolaknya.
Jadi, Hans sama sekali tidak punya alasan untuk melakukan hal itu. Bab 376. Aku percaya pada Hans. Jenny merasa, cepat atau lambat dia akan menjadi pasangannya Hans juga. Demi mendapatkan Jenny lebih awal, Hans rela mengambil risiko dengan berbuat jahat. Apakah yang dilakukan Hans ini sepadan? Kalau kamu tidak percaya, aku bisa meminta Marvin untuk berbicara denganmu. Pada saat aku menyelamatkanmu, Marvinlah yang menghubungiku. Ucap Valentino sambil mengerutkan kening. Dia tidak menyangka, ternyata perasaan Jenny terhadap Hans sebegitu dalam. Kakak ipar! Jenny sedikit berteriak. Aku tahu, hubunganmu dengan Hans tidak begitu baik. Hans juga suka menentangmu. Tapi kamu tidak bisa memfitnahnya seperti itu. Aku menyukainya, aku juga percaya padanya. Tentu saja, aku juga percaya padamu. Jadi, aku harap kalian bisa berbaikan. Jenny mengernyit, nada bicaranya sedikit tidak senang. Jika bukan karena pandangan Jenny terhadap Valentino sudah banyak berubah, dia mungkin akan mengira karena Hans selalu menargetkan Valentino, jadi sekarang Valentino sengaja memfitnah Hans. Jenny, kamu sama baiknya seperti kakakmu. Hanya saja, kakakmu selalu lebih berhati-hati dalam menangani suatu masalah. Kata Valentino dengan tidak berdaya. Jenny sangat keras kepala, sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan. Kakak ipar, aku katakan sekali lagi, aku ini percaya padamu. Tapi aku juga percaya kalau Hans bukanlah orang yang seperti itu. Kalau kamu tidak suka dengannya, aku tidak akan membawanya kembali ke rumah. Aku harap kamu tidak menuduhnya seperti ini lagi. Setelah itu, Jenny langsung berbalik dan meninggalkan ruangan. Jenny sangat berterima kasih atas kebaikan Valentino waktu itu. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan Valentino memfitnah Hans seperti ini. Valentino merasa sangat tidak berdaya, sekarang juga bukan saat yang tepat untuk berbicara. Valentino tidak mengerti, kenapa Jenny memiliki perasaan begitu dalam terhadap Hans. Padahal sebenarnya, ada banyak sekali anak orang kaya seperti Hans. Namun, Jenny tidak pernah tertarik terhadap anak orang kaya lainnya. Kenapa Jenny hanya menyukai Hans saja? Sepertinya sangat tidak mungkin memisahkan Jenny dengan Hans. Jadi sekarang Valentino hanya bisa langsung membereskan Hans. Meskipun Jenny bisa sakit hati, Valentino tetap tidak akan mengizinkan Hans yang memiliki niat jahat untuk hidup bersama Jenny. Ketika Valentino sedang bersenang-senang dengan yang lainnya, Bobby, Robert, dan juga Chiara serta keluarganya diam-diam mengadakan rapat. Ekspresi mereka semua sedikit buruk. Kak, kamu dulunya adalah seorang CEO, tapi lihat dirimu sekarang. Apakah kamu akan terus diam saja seperti ini? Tanya ayahnya Chiara dengan nada tidak rela. Dasar angel si wanita jalang. Berani-beraninya dia mengeluarkanku dari perusahaan. Dia pasti sudah mengatakan sesuatu yang buruk tentangku di depan nenek. Chiara menggertakkan giginya, seolah-olah sangat ingin menggigit Angel. Mereka semua merasa sangat tidak puas. Membicarakan keadaan grup Kusuma sekarang membuat mereka sama sekali tidak senang. Apakah kalian benar-benar mengira Angel begitu luar biasa? Aku yakin, pasti ada seseorang yang membantunya dari belakang. Ucap Bobby sambil menghela napas panjang. Chiara tertegun sejenak, kemudian berkata, apakah Valentino yang membantunya? Tapi, bagaimana mungkin sampah seperti dia bisa begitu hebat? Bukan begitu, pikiran kalian terlalu dangkal. Aku rasa karena Nyonya Besar mendapat tekanan dari Maple Rain, jadi mau tidak mau dia berbuat seperti ini. Jabatanku sebagai CEO dicopot, kamu juga dikeluarkan dari perusahaan. Aku yakin semua itu karena perbuatan Maple Rain Real Estate. Ucap Bobby perlahan. Kenapa Maple Rain Real Estate begitu baik terhadap Angel? Tanya ibunya Chiara dengan wajah kebingungan. Apakah masih perlu diperjelas? Aku sudah lama curiga kalau Angel dan penanggung jawab Maple Rain Real Estate pasti memiliki hubungan. Kalau tidak, dia tidak mungkin begitu dilindungi. Chiara merasa sangat kesal. Benar. Valentino akhir-akhir ini masih bisa bersikap arogan. Sayangnya dia tidak tahu kalau sebenarnya istrinya selingkuh. Hehe. Robert sependapat dengan Chiara. Ayah Chiara terdiam sejenak, lalu berkata, tapi, bukankah Maple Rain Real Estate itu milik keluarga Wijaya? Lalu, bukankah keluarga Wijaya ingin menikah dengan salah satu anggota keluarga kita? Ayah, aku rasa ayah tidak mengerti. Apakah ucapan Maple Rain Real Estate bisa dipegang? Aku sekarang sangat meragukan perkataan mereka. Mungkin mereka sebenarnya hanya ingin membuat sensasi. Mungkin saja mereka sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Ucap Chiara sambil cemberut.
Kalau Maple Rain Real Estate itu benar-benar milik keluarga Wijaya dengan mahar semahal itu, apakah Maple Rain Real Estate akan sebegitu kesalnya dengan Kiara dan yang lainnya? Mereka semua tidak ada yang berbicara lagi, hanya sedikit mengangguk-anggukkan kepala. Dunia bisnis bagaikan medan perang. Demi keuntungan, mencari sensasi seperti ini memang sangat sering terjadi. Apa yang dikatakan Kiara sangat memungkinkan. Jangan bahas yang lain dulu. Nyonya Besar mengatakan bahwa besok adalah RUPS untuk para pemegang saham. Ini merupakan kesempatan terakhir kita. Bobby berkata sambil melambaikan tangan untuk menghentikan mereka. Robert mengangguk dan berkata, "Benar. Apakah grup Kusuma pada akhirnya diambil oleh Angel atau direbut kembali oleh kita? Itu semua bisa dilihat berdasarkan keputusan besok. RUPS yang akan diadakan besok adalah waktu untuk memutuskan segalanya. Pada akhirnya semua keputusan akan bergantung pada suara pemegang saham. Ada banyak RUPS yang mendukung kita, jadi kita tidak perlu khawatir." Ucap Kiara menambahkan, "Kalau ingin lebih memastikan lagi, kita bisa gunakan waktu 1 hari ini untuk menarik semua pemilik saham yang ada di perusahaan ke pihak kita. Kita bisa saja tawarkan beberapa keuntungan pada mereka. Pokoknya, kita harus menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan lebih banyak dukungan. Pada saat itu tiba, Angel tidak memiliki dukungan apapun, jadi dia berada di bawah kendali kita." Bisa terlihat sorot muram di mata Bobby. Hal ini merupakan kesempatan terakhir yang diberikan Nyonya Besar Kusuma padanya, jadi dia harus menggunakannya sebaik mungkin. Setelah sepakat, akhirnya mereka semua berpisah. Rencana untuk melawan Angel dan juga merebut kembali grup Kusuma diam-diam berlangsung. Di Hotel Hilton. Setelah Valentino masuk ke dalam ruangan, Jenny dengan ramah mempersilahkan Valentino untuk duduk. Dia seolah-olah sudah lupa dengan segala sesuatu yang terjadi di depan barusan. Valentino hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jenny adalah orang yang periang, jadi wanita itu mungkin tidak terlalu memedulikan perkataannya. "Kakak ipar, kamu duduk dengan Hans ya, aku duduk bersama kakak. Pasti kalian mau minum-minum, hehe." Jenny sengaja menyuruh Valentino untuk duduk bersama Hans. Semua itu Jenny lakukan demi memperbaiki hubungan di antara mereka berdua. Hans mengerti maksud Jenny. Dia langsung mengangkat gelasnya dan berkata, "Kak Valentino, aku memang salah, jadi kamu jangan sekali-kali bertindak sama sepertiku. Anggur ini sebagai rasa hormatku padamu." Setelah selesai bicara, Hans langsung meminum habis segelas anggur miliknya. Jenny langsung tersenyum lebar. Melihat Hans mau berbaikan dengan Valentino, dia tentu saja merasa senang. Angel menarik-narik pakaian Valentino sebagai isyarat agar dia memberikan reaksi. Kalau tidak, Valentino akan terlihat sangat sombong. Valentino pada akhirnya sedikit mengangguk dan bersulang dengan Hans, tapi dia sama sekali tidak meminum anggurnya. Valentino sebenarnya sangat ingin membunuh Hans karena sudah melakukan hal tercela itu, jadi bagaimana mungkin Valentino masih sudi untuk minum bersamanya? Hans sama sekali tidak layak. Hans maupun Jenny langsung mengernyitkan dahi begitu melihat sikap Valentino. Bab 377, kamu tidak memenuhi syarat minum denganku. "Haha, tidak apa-apa. Kak Valentino hanya takut kalau kita minum terlalu banyak. Tapi, tidak ada orang yang mengemudi, kan? Tidak masalah, aku bisa memanggil temanku atau sopir untuk datang ke sini." Hans tertawa dengan mencari alasan untuk pergi. "Ya, kakak ipar. Hari ini kalian jangan pulang sebelum mabuk." Jenny yang juga berada di sana menengahi mereka. Yang lainnya bahkan tidak bicara. Persahabatan di antara kalian sangat sederhana. Hanya meminum wine semua masalah bisa berlalu. "Benar sekali, Kak Valentino, mari kita minum lagi. Semua masalah yang ada di masa lalu kita lupakan dan curahkan ke dalam gelas wine ini. Bagaimana menurutmu? Mulai sekarang, jangan mengungkit masa lalu, kamu adalah saudaraku." Perkataan Hans yang bagus itu membuat Angel mengangguk. Akan tetapi, Angel dan kedua saudara perempuannya tidak tahu. Namun, Valentino tahu betul apa yang telah dilakukan Hans. Jadi, perbuatan Hans di mata Valentino sangat munafik. Dia mengatakan untuk melupakan masa lalu, tapi apakah itu termasuk insiden terhadap Jenny? Valentino dengan santai menjawab, "Maaf, aku tidak minum, kamu saja yang minum." Bahkan, perkataan ini diucapkan hanya untuk menjaga reputasi Jenny. Kak Valentino, kamu masih marah padaku. Katakan padaku, bagaimana agar kamu bisa memaafkanku?" Hans menatap Valentino dengan tulus. "Selama Kak Valentino yang mengatakannya, aku tidak akan keberatan." Akan tetapi, Valentino tidak mau menjawab. Dia hanya mengambil segelas air dan meminumnya seolah-olah tidak mendengar perkataan Hans.
Kakak ipar, minum saja dengan Hans, desak Jenny. Lalu, Hans memegang gelas wine dan membujuk Valentino dengan sopan. Valentino dengan sangat sabar, tiba-tiba menoleh dan menatap Hans. Apakah di benakmu masih belum jelas atas apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu memenuhi syarat untuk minum denganku? 3 orang lainnya tercengang setelah mendengar perkataan Valentino. Kenapa Valentino seperti sengaja mencari kesalahan Hans? Apa yang dilakukan Hans sebelumnya memang salah dan dia juga sudah membungkukkan badan. Tapi Valentino masih tidak mau memaafkannya. Kali ini, Angel sudah tidak tahan lagi. Angel mengerutkan alis. Valentino, kamu sudah keterlaluan. Valentino sedikit cemberut seperti merasa tidak nyaman karena semua orang mabuk dan hanya dia yang tersadar. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Lagi pula, walaupun dijelaskan, Jenny juga tidak akan percaya. Jadi apa yang bisa Valentino lakukan? Haha, tidak apa-apa. Mungkin Kak Valentino tidak mau minum hari ini, jadi aku tidak akan membujuknya. Hans melambaikan tangan yang terlihat tidak peduli, tapi sebenarnya di dalam hatinya sangat murung. Tunggu sampai aku memenangkan hati Jenny dan benar-benar menjadi menantu keluarga Kusuma. Dengan begitu, aku ingin melihat Valentino masih marah denganku dalam hal apa. Pada saat itu, akan ada cara untuk memperbaikinya. Jenny sedikit mengubah topik pembicaraan. Oh ya, Kak. Aku dan Hans akan bersiap pergi liburan dalam beberapa hari. Apakah kalian ingin pergi? Angel sedikit terkejut. Kalian berdua pergi liburan sendiri? Jenny berkata sambil tersenyum. Ya, memangnya kenapa? Valentino mengerutkan kening lagi. Kalau mereka pergi liburan sendiri dan tidak terjadi apa-apa saat perjalanan, siapapun tidak ada yang akan percaya. Angel ingin mencegah Jenny dan Hans, tapi dia melihat Hans di sebelahnya masih tidak berbicara. Nanti kita bicara lagi. Baiklah. Kalau gitu aku akan memulai siaran langsung, Hans ingat telepon nomornya. Ya? Jenny tersenyum dan siap membuka siaran langsung untuk menyesuaikan suasana. Angel menghentikan Jenny. Lebih baik jangan siaran, aku masih belum terbiasa. Hans juga mengangguk. Benar Jenny, nanti malam saja siarannya dan aku akan menelpon. Setelah Jenny membiarkan dirinya masuk ke akun Tino, dirinya harus bagaimana? Lagi pula, tidak pantas memulai siaran langsung saat makan. Lanjut Angel. Kalian jangan terlalu kolot, sekarang ada banyak makanan enak, oke? Aku juga pernah sekali menjadi host, haha. Seperti yang Jenny bilang, dia langsung masuk ke platform siaran langsung. Dalam sekejap, punggung Hans keringat dingin. Dalam hati berpikir, dia harus mengambil alasan untuk menghindar nanti. Tiba-tiba suara Valentino datang dari samping. Apa yang kamu gugupkan? Hans menggoyangkan tangannya dan buru-buru menjawab dengan senyum yang sulit. Kak Valentino bercanda saja. Aku tidak gugup, hanya saja ruang siaran langsung Jenny sangat populer dan aku sedikit belum terbiasa. Valentino menatap Hans dengan tatapan yang dalam. Oh, begitu ya? Jenny memegang ponselnya dan memulai siaran langsung. Melihat Angel tidak bisa menghentikan Jenny, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggelengkan kepala dan membiarkan Jenny pergi. Ada banyak penonton di ruang siaran langsung yang dalam sekejap sudah ada puluhan ribu. Kak Tino, orang legendaris di platform ini yang mendukung Jenny benar-benar membawa banyak popularitas dan juga penggemar. Lagi pula, Jenny masih akan terkenal dan tidak bisa dibandingkan dengan host lain yang populer itu. Jenny menyapa semua penonton di ruang siaran langsung, lalu mematikan mikrofon dan menatap Hans. Hans, cepat, banyak orang yang bertanya padamu. Dia ingin memberikan kejutan besar untuk semua penonton di ruang siaran langsung. Lalu secara tidak langsung memberitahu semua penonton di ruang siaran langsung Hans adalah Tino. Saat berbicara dengan Hans dan hendak mematikan mikrofon di ponsel, Angel menghampiri dan melihat para turis mengirim rentetan kata-kata di ruang siaran langsung. Benarkah? Sini biar aku lihat. Hei, hari ini Kak Tino tidak datang. Sudah berhari-hari merindukannya. Siapa bilang tidak? Kak Tino itu orang kaya sejati. Diperkirakan dia juga adalah bos besar sebenarnya, jadi sangat sibuk. Kak, kamu tidak menghubungi Kak Tino? Baru-baru ini dia sibuk apa? Angel yang melihatnya pun berseru. Benar sekali, banyak orang sedang mencarinya. Di ruang siaran langsung banyak orang mengirim serangan. Jenny dengan bangga dan berkata, tentu saja.
Hans ada di platform siaran langsung, dia adalah legendaris sebenarnya. Kabarnya, pada seleksi tahunan-tahun ini, Hans juga dinilai sebagai kepahlawanan. Kakak tertua dari yang lain tidak bisa dibandingkan dengan Hans. Valentino penasaran, apakah Hans begitu terkenal di ruang siaran langsung Jenny? Banyak orang tidak bicara dengannya, apakah akan menjadi kakak paling arogan dari juri siaran langsung. Sebenarnya berapa yang dia habiskan di ruang siaran langsung Jenny? Akan tetapi, Valentino jelas ingat daftar penggemar ruang siaran langsung Jenny. Selain dirinya, penggemar peringkat kedua memilih puluhan juta rupiah. Puluhan juta rupiah bisa disebut sebagai kakak paling arogan. Lalu apakah bisa ditentang alam? Valentino melihat Jenny di sana, karena teks di ponsel sangat kecil, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Valentino menoleh lalu menatap Hans dan bertanya, "Apa nama istilah panggilan di platformmu?" Bab 378. Apa Kak Tino sepelit itu? Apa? Mendengar pertanyaan Valentino, Hans tertegun sejenak dan segera bertanya. Kak Valentino juga melakukan siaran langsung. Aku sedang menanyakan namamu. Valentino mengerutkan keningnya. Cepat Hans, cepat, semua orang sedang menunggumu. Jenny terus mendesaknya. Baik, aku akan segera datang. Hans tercegang sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dengan malu. Valentino melirik Hans tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, lalu mengambil cangkir teh dan meminumnya. Dalam hati berpikir, bagaimana cara menemukan bukti yang dapat membuat Jenny percaya. Melalui perkataan Marvin, Valentino pun sudah mengetahuinya. Pada waktu itu, kamera pemantau hotel dibajak sehingga tidak ada video yang terekam. Jadi, cara ini pasti sudah tidak bisa. Namun, jika meminta Marvin untuk menjadi saksi, mungkin Jenny juga tidak akan percaya. Sekarang Jenny bersikeras untuk percaya pada Hans dan penilaiannya sendiri. Mungkin Jenny merasa bahwa dengan begitu, dia baru bisa membuktikan perasaannya terhadap Hans. Tindakan Jenny juga tidak salah. Jika itu Valentino, dia juga pasti ingin membuat Angel mempercayainya sepenuhnya. Hal yang salah adalah karena Hans terlalu pandai berakting, sehingga dia berhasil mendapatkan kepercayaan Jenny. Ditambah lagi, Jenny yang tidak cerdas ini sedang jatuh cinta, sehingga dia semakin dikelabui oleh Hans. Aduh! Valentino menghela napas. Hans, apakah ini akunmu? Tiba-tiba Jenny berseru dengan sedikit keraguan. Hans memang sudah masuk ke akunnya dan memasuki ruang siaran langsung Jenny. Namun, Jenny menemukan bahwa nama akun Hans bukan Tino. Akunku itu, terlalu banyak hadiah yang kuberikan sehingga sudah mencapai batas. Jadi, aku membuat sebuah akun baru. Hans tertegun sejenak dan kemudian menjelaskan sambil tersenyum. Oh, ternyata seperti itu. Ternyata platform juga ada batasannya. Sungguh bodoh, tidak mau menghasilkan uang. Jenny mengangguk. Dia sama sekali tidak curiga dengan perkataan Hans. Melihat Jenny tidak bertanya lagi, Hans menghela napas lega. Akhirnya berhasil lolos. Selama Jenny percaya pada dirinya, maka Hans sama sekali tidak perlu khawatir. Lagi pula, hanya Jenny yang tahu identitas Hans. Angel dan Valentino tidak tahu identitas Hans. Jadi siapapun yang dikatakan Jenny sebagai Tino, maka orang tersebut adalah Tino. Sekarang Jenny bahkan tidak mencurigai Hans, jadi dia bisa tetap menggunakan identitas Tino ini. Saat ini, Hans hanya berharap Tino yang sebenarnya tidak aktif. Jika Tino yang sebenarnya aktif, maka kebohongannya akan terbongkar. Bukankah kalian selalu ingin mencari tuan kalian? Sekarang dia sudah datang. Jenny menyalakan mikrofon ruang siaran langsung dan berkata sambil tertawa ke kamera. Dia tertawa sambil menunjukkan akun Hans. Wah, Kak Jenny, apakah orang di belakangmu itu adalah Tino? Lalu sebelahmu siapa? Ternyata Kak Jenny sudah bertemu dengan Kak Tino di kehidupan nyata. Wah, wanita idamanku. Wah, Kak Tino tampan sekali. Aku juga sangat menyukainya. Dalam sekejap, Hans membuat ruang siaran langsung itu bergejolak. Penampilan dan postur tubuhnya memang sudah bagus. Dengan berpenampilan luar biasa, tentu saja Hans berhasil menarik perhatian banyak penggemar wanita. Hei, tapi sekarang dia milikku. Jenny tersenyum bangga dan berkata dengan nada bicara setengah bercanda setengah serius. Biarkan Kak Tino berbicara, biarkan Kak Tino berbicara. Siapa itu yang berada di sebelah Kak Tino? Pakaiannya sederhana sekali. Dia sama sekali tidak pantas duduk bersama dengan Kak Tino. Aku juga merasa seperti itu.
Tadi aku takut Kak Jenny marah, sehingga aku tidak berani mengatakannya. Jenny mengerutkan keningnya dan kemudian memperkenalkan dengan serius. Ini adalah kakak iparku dan ini adalah kakakku. Melihat Jenny tampak kurang senang, semua orang di ruang siaran langsung diam. Namun dalam hati, Jenny masih sedikit memandang rendah Valentino. Penampilan Valentino 10 kali lipat lebih buruk dari Hans. Mungkin Tino yang berpenampilan sultan bersedia duduk dengan kakak ipar Jenny karena menghargai Jenny saja, bukan? Jika tidak, Valentino bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Tino. Jenny, karena mereka tampak sangat antusias, jadi aku akan membagikan sedikit hadiah lagi. Pada saat ini, Hans juga sangat bahagia, meskipun dia merasa sedikit gugup karena menyamar menjadi orang lain. Namun, perasaan menduduki posisi orang lain membuat Hans merasa sangat bahagia. Baiklah. Silakan bagi. Jenny berpikir sejenak, tapi dia tetap tidak menolak. Sekarang mereka sudah saling kenal, jadi sebenarnya membagikan hadiah sedikit membuang-buang uang. Namun, untuk membawa suasana ruang siaran langsung dan terutama makna peringatan pada pertemuan tahun ini. Hans, beri Jenny sebuah roket. Hans, beri Jenny sebuah roket. Dalam sekejap, Hans langsung memberikan 10 roket kepada Jenny. Harganya senilai 10 juta. Sudah cukup, jangan berikan lagi. Jenny segera melambaikan tangannya untuk menghentikan Hans karena takut Hans akan menghambur-hamburkan uang. Namun, semua orang di ruang siaran langsung tidak puas. Tidak boleh seperti itu. Kak Tino tidak pernah membagikan roket, kan? Benar. Sekali bertindak, Kak Tino pasti akan membagikan roket super seharga 4 juta. Bahkan aku merasa hadiah di platform terlalu murah bagi Kak Tino. Kak Tino tidak boleh seperti itu. Sebelum bertemu dengan Jenny, kamu memberikan roket super senilai 4 juta. Tapi sekarang setelah bertemu, kamu malah hanya memberikan roket biasa senilai 1 juta. Apa maksudmu? Benar saja, setelah berhasil mendapatkan hati wanita, pria tidak akan bersedia untuk mengeluarkan uang. Semua pria memang sama saja. Semua orang di ruang siaran langsung mulai bersorak dan merasa bahwa hadiah yang diberikan Hans terlalu sedikit. Hans terdiam. Namun, untuk menyumbat mulut semua orang, dia memberikan 2 roket super lagi. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Hans sudah menghabiskan 20 juta. Hal ini membuatnya sakit hati. Bagaimanapun, meskipun keluarga Hans kaya, tapi dia tidak bisa menandingi Ellen. Jadi, Hans merasa bahwa sudah cukup baginya untuk menghabiskan 20 juta di platform. Dalam hati Hans berpikir, sebenarnya apa yang telah dilakukan Tino sebelumnya? Dia telah membagikan banyak hadiah, tapi tetap saja tidak disukai. Pada saat ini, Hans baru menyadari bahwa identitas dapat dipalsukan, tapi kekuatan tidak bisa. Sekarang, setelah Hans menghabiskan 20 juta, semua orang di ruang siaran langsung tidak hanya tidak berhenti, tapi malah semakin bergejolak. Satu demi satu mengatakan bahwa Tino sangat pelit. Pada saat pertama kali muncul di ruang siaran langsung Jenny, Tino menghabiskan uang sebanyak 2 miliar. Pada saat kedua kali, dia langsung membuat semua orang terdiam dengan menghamburkan 8 miliar. Jika 2 kali itu ditambah, jumlahnya mencapai 10 miliar. Namun hari ini, ketika mereka telah bertemu, Tino hanya memberikan 20 juta. Selisihnya 500 kali. 20 juta ini bahkan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan 10 miliar itu. Perbedaan ini sangat kontras. Tentu saja mereka sangat tidak puas. Aku merasa bahwa ini bukan Kak Tino. Kak Tino tidak mungkin begitu pelit. Benar. Aku baru akan percaya bahwa dia adalah Kak Tino jika dia memberikan 99 roket super kepada Kak Jenny. Bab 379, kamu bukan. Angel tidak mengerti apa yang terjadi di dalam, jadi dia duduk dengan tenang melihat Jenny berinteraksi dengan semua orang di ruang siaran langsung. Sementara, Valentino sesekali melihat ke arah Jenny dan menundukkan kepala untuk minum teh dan sambil memikirkan sesuatu. Jenny awalnya tidak ingin Hans mengirimkan hadiah, tapi dia juga tidak bisa menahan bombardir hadiah yang dikirimkan semua orang di ruang siaran langsung, sehingga dia dengan tanpa daya menatap Hans. 10 miliar saja sudah digesek oleh Hans, nominal itu harusnya bukan masalah baginya, kan? Jenny berpikir berapapun uang yang digesek oleh Hans akan dia kembalikan setelah siaran langsung selesai. Hans menyeka keningnya dan berkata sembari tersenyum. Tidak apa-apa, yang penting kamu senang. Aku akan terus mengirimkan hadiah. Kali ini, Hans mengirimkan 10 roket super dan menggesek 40 juta lagi. Hans sangat tertekan, tapi dia masih belum memuaskan semua orang di ruang siaran langsung.
Beberapa penggemar yang terlalu bersemangat bahkan mengatakan kata-kata yang sangat tidak mengenakan. Astaga! Aku sekarang curiga apa orang ini Kak Tino atau bukan? Aku juga curiga. Kak Tino tidak mungkin melakukannya. Begitu melakukannya, setidaknya pasti miliaran rupiah. Bukankah hari ini dia terlalu ceroboh? Perusahaan Kak Tino bangkrut. Atau Kak Tino tidak menyukai Kak Jenny? Hans sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Raut wajahnya juga menjadi agak masam. Hans terkesiap melihat ada orang mengatakan dia bukan Tino dan langsung menyetor saldo tanpa mengatakan apapun. Demi membuktikan identitasnya, Hans memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Dia harus memikirkan cara untuk mengambil kembali uang yang dia pakai hari ini dari Jenny. Oleh karena itu, Hans mengisi 200 juta lagi dan mulai mengirimkan roket super secara gila-gilaan. 50 buah roket super yang nilainya 200 juta. Hans tidak percaya Tino dapat menghabiskan ratusan juta untuk Jenny. Hans hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak melihat daftar acara Jenny. Para penggemar Tino yang menjadi urutan pertama sangat mengerikan. Penggemar berada di urutan pertama dan merupakan hal yang sangat membanggakan. Hans mengirimkan belasan roket super. Dia mengira semua orang di ruangan siaran langsung akan berhenti sekarang. Kemudian, Hans baru menyadari betapa naif dirinya. Di dalam ruang siaran langsung, sebagian besar penggemar sama sekali masih belum puas. 50 buah roket super? 200 juta? Saat Kak Tino menggunakan jumlah besar, membuka akun kaisar tertinggi untuk sebulan setidaknya ada 360 juta kan? Ya, Kak Tino sudah menghabiskan 4 miliar untuk membayar biaya keanggotaan selama 1 tahun. Hans tercengang dan keringat dingin membasahi wajahnya saat melihat serentetan kata-kata yang dikirim di ruang siaran langsung. Tino ternyata sudah menghabiskan miliaran rupiah untuk Jenny. Hans tanpa sadar mengambil napas dan dadanya berdebar tidak karuan. Jangan bilang dia tidak bisa mengeluarkan uang sebesar itu. Meskipun bisa juga sudah pasti tidak akan dia berikan pada Jenny. Wanita macam apa yang tidak bisa dia temukan dengan menggunakan miliaran rupiah? Kenapa harus menggantungkan harapannya pada Jenny seorang? Raut wajah Hans sangat masam. Dia berdeham dan berkata pada Jenny, "Jenny, kartuku ini sudah dibatasi oleh ayahku." "Oh, tidak apa-apa. Semua orang juga tidak terlalu memperhatikan. Ini hanya salah satu cara untuk merayakan." Jenny tertegun sesaat, lalu segera menenangkan semua orang di ruang siaran langsung. Hans baru dapat menghela napas lega. Dia meletakkan ponsel di atas meja dan minum teh untuk menekan suasana hatinya yang rumit. Valentino melirik ponsel Hans dan tiba-tiba melihat ada orang yang membicarakan Tino di ruang siaran langsung. Saat Hans mengirimkan hadiah, Valentino sama sekali tidak melihat. Lagi pula, Valentino dan Hans juga tidak terlalu akrab dan tidak akan melihat ponsel satu sama lain. Sekarang Hans meletakkan ponselnya di atas meja dan Valentino kebetulan melihat nama Tino saat meliriknya. Valentino juga ingin tahu apa yang dikatakan para penggemar tentang dirinya saat dia tidak berada di dalam ruang siaran langsung Jenny. Jadi, dia segera membuka ponselnya. "Kak Tino hari ini sepertinya terlalu pelit, mengatakan kartunya dibatasi." "Iya. Aku rasa kamu pasti tidak menyukai Kak Jenny, kan?" Dua komentar itu terlihat dengan jelas oleh Valentino. Saat ini, Valentino bahkan meragukan kecerdasannya sendiri. Sepintar apapun Valentino, dia juga tidak akan menyangka akan ada orang yang menyamar menjadi dirinya. Selain itu, orang yang menyamar menjadi dirinya duduk dengan sombong di sampingnya. Jangankan Valentino, orang lain pun mungkin tidak akan bisa mempercayainya. Valentino mengerjapkan matanya. Apa mereka sedang membicarakanku? Para penggemar di ruang siaran langsung Jenny sedang membicarakan dirinya. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak online dan tidak mengirimkan hadiah. Kenapa dirinya malah dibilang pelit? Kak Valentino, apa yang sedang kamu lihat?" Hans bertanya dengan sedikit curiga setelah meminum seteguk teh. Valentino perlahan-lahan menarik kembali pandangannya dan menatap Hans dengan tatapan penuh makna. Saat ini, Valentino sudah memikirkan hal ini di dalam hati dan memahami sebagian. Ada orang yang berpura-pura menjadi Tino, nama miliknya ini. Selain itu, orang yang berpura-pura menjadi dirinya adalah Hans yang duduk di sampingnya. Valentino tiba-tiba merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dirinya hampir mempercayai kalau Hans adalah konglomerat baru di ruang siaran langsung Jenny. Namun, melihat sikap Hans sepertinya dia tidak tahu sudah berpura-pura menjadi Valentino. "Kamu adalah Tino?" tanya Valentino sembari tersenyum menatap Hans.
Hans tercengang sesaat mendengar pertanyaannya. Perasaan bersalah melintas di sorot mata Hans yang langsung terlihat oleh Valentino. Angel dan Jenny juga segera menoleh dan memandang Valentino dengan agak ragu. Valentino ternyata juga tahu nama Tino. Kakak ipar juga tahu Kak Tino? Tanya Jenny sedikit terkejut. Kemudian, dia melanjutkan. Oh ya, pasti pihak aplikasi yang sudah mempublikasikan hal ini. Ya, kakak ipar. Hans adalah Kak Tino. Dia sudah menggesek miliaran rupiah untukku. Kata Jenny. Namun, Valentino sepertinya tidak mendengar ucapan Jenny. Dia sama sekali tidak menoleh. Hanya saja, setelah Jenny selesai bicara, senyum Valentino semakin lebar. Kamu benar, Tino? Tanya Valentino sembari menatap lekat-lekat Hans. Aku memang Tino. Kenapa, Kak Valentino? Ucap Hans dengan sangat gugup. Hans merasa tatapan Valentino ini sepertinya bisa melihat ke dalam isi hatinya. Akan tetapi, hanya Ellen yang mengetahui dirinya berpura-pura menjadi Tino. Valentino pasti tidak tahu hal ini, kan? Hans berpikir seperti apapun pasti tidak akan menyangka Valentino bisa menggunakan status lain untuk membantu Jenny. Jenny juga tidak akan menyangka, ternyata orang yang selama ini selalu melindungi dan membantunya adalah Valentino. Oleh karena itu, Hans sedikit pun tidak akan menyangka Valentino adalah Tino yang asli. Bicara yang benar. Kamu benar-benar Tino? Tanya Valentino seraya menatap tajam Hans. Tidak heran Jenny bilang Hans pasti tidak akan membantu Ellen menyerangnya. Hans di dalam hati Jenny adalah orang yang sudah menghabiskan 10 miliar demi dirinya. Mana mungkin Hans bisa melakukan hal seperti itu? Aku adalah Tino! Jawab Hans menggertakkan giginya dan memberanikan diri. Jenny dan Angel menoleh pada saat bersamaan. Mereka menatap bingung Valentino. Valentino, apa yang kamu lakukan? Kamu bukan Tino! Kamu palsu! Valentino mengernyitkan kening melihat Hans yang menolak mengaku dan langsung ke inti pertanyaan. Bab 380, Tino palsu sungguhan. Suasana di penjuru ruangan itu menjadi hening setelah kata-kata Valentino terucap. Mata Hans terbelalak lebar sementara Jenny terlihat terkejut dan Angel sedikit mengernyit. Bahkan ruang siaran langsung yang semula terasa meriah langsung menjadi sunyi dalam sekejap. Situasi macam apa ini? Hans Lenardi adalah Tino palsu. Wajah Hans nampak sedikit gemetaran. Kak Valentino, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Valentino tertawa datar dan berkata, Kubilang, kamu adalah Tino palsu. Kamu hanya berpura-pura menjadi Tino. Suara Valentino memang terdengar datar, tapi ada nada percaya diri yang tersirat di baliknya seolah-olah dia sudah mengetahui segalanya. Hans sangat ingin membantah tudingan Valentino dengan tegas, tapi dia sendiri tidak bisa menemukan kepercayaan dirinya ada di mana. Namun, bagaimana Valentino bisa tahu bahwa dia berpura-pura menjadi Tino? Kakak ipar, kamu ini sedang bicara apa? Tanya Jenny sama bingungnya. Kalau dia memang Tino, coba suruh dia login dengan namanya. Aku mau lihat. Jawab Valentino sambil menatap lurus ke arah Hans. Bulir-bulir keringat dingin langsung muncul di dahi Hans. Saat ini, jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Sepertinya kecepatan debarannya 2 kali lipat lebih cepat daripada yang biasanya. Semua penggemar di dalam ruang siaran langsung itu langsung menjadi ricuh. Apa-apaan ini? Kak Tino yang ini palsu. Biarpun aku sebelumnya hanya asal bicara, tapi tidak kusangka ternyata malah sungguhan. Coba kita lihat dulu baru bicara. Belum tentu juga pernyataan itu benar. Bagaimanapun juga, kakak ipar Jenny justru lebih mirip dengan seorang penipu, kan? Kakak ipar, kamu pasti tidak tahu karena belum pernah bermain di program siaran langsung. Ada terlalu banyak hadiah yang dikirimkan kepada Hans, jadi kuotanya terbatas. Kata Jenny menjelaskan. Benar, Kak Valentino. Namaku memiliki batasan untuk login. Timpal Hans sambil mengelap dahinya. Angel sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandang Valentino, lalu Hans. Pikirannya sedang menganalisis semua ini secara mendalam. Valentino merasa terlalu malas untuk bicara basa-basi dengan Hans, jadi dia menyahut dengan nada yang sedikit mengancam. Kalau kamu mengaku sekarang, setidaknya aku masih membuka ruang untuk negosiasi. Hans menggertakkan giginya dan berujar dengan bersikeras. Kamu jangan melucu denganku, Kak Valentino.
Lelucon seperti ini sama sekali tidak lucu. Jenny masih melakukan siaran langsung, jadi tolong kamu pikirkan dampaknya. Benar, kakak ipar. Berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. Coba lihat, ucapanmu itu membuat Hans jadi dipermalukan di depan umum. Jenny berbicara sambil mematikan mikrofonnya. Dia menatap Valentino dan melanjutkan. Kakak ipar, aku tahu kamu tidak menyukai Hans, tapi kamu benar-benar tidak boleh asal bicara terkait masalah ini. Meskipun kamu sangat tidak ingin berteman dengannya, tapi kuharap kamu jangan menuduhnya sembarangan. Bagaimanapun juga, dia adalah Kak Tinoku. Ekspresi Jenny saat ini terlihat sangat serius. Sepertinya amarahnya akan langsung tersulut jika Valentino mengatakan apa-apa lagi. Angel menatap lekat ke arah Hans, lalu menoleh memandang adiknya dan berkata, Jenny, apa kamu tidak mau mendengar perkataan kakak iparmu sampai tuntas? Kak, tentu saja aku harus percaya pada Hans tanpa syarat. Dia adalah orang yang kusukai. Coba ingat-ingat lagi, bukankah kakak ipar juga diinterogasi di malam kita semua salah paham terhadapnya? Bukankah dia juga ingin kamu percaya padanya? Tapi kamu sama sekali tidak percaya padanya, Kak. Aku tidak mau memperlakukan Kak Tino dengan cara yang sama seperti kamu memperlakukan kakak ipar. Jawab Jenny dengan tulus dan sungguh-sungguh. Angel langsung tidak bisa berkata-kata begitu kejadian malam itu diungkit. Ekspresi bersalah yang sangat mendalam pun muncul di wajahnya. Hans ikut mengangguk-angguk kecil sambil mengulangi perkataan Jenny meski dia sedang tertawa terbahak-bahak di dalam hati. Semakin Jenny membelanya, semakin dia menganggap gadis itu sebagai seseorang yang gampang dibodohi dan bisa dimanfaatkan. Begitu saatnya tiba, Hans tinggal berhenti bermain-main dengan Jenny yang tidak begitu pintar ini, bukan? Hans memang tidak tahu bagaimana Valentino bisa sampai mencurigainya, tapi dia yakin tidak akan terjadi apapun kepadanya selama Jenny melindunginya meski Valentino mengatakan bahwa dia menghancurkan langit sekalipun. Kecuali Valentino bisa menemukan dan membawa Tino yang sesungguhnya ke sini. Namun, memangnya dia bisa? Hans tersenyum dingin di dalam hati saat memikirkan hal ini. Ekspresi percaya diri yang tinggi kembali menghiasi wajahnya. Kakak ipar, tolong percayalah padaku dan percayalah juga pada Hans, kata Jenny. Dia sudah terlihat tidak senang hati. Valentino sedikit mengernyit dan mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu, biar kutunjukkan kepada kalian siapa Tino yang sebenarnya. Valentino sebenarnya sebisa mungkin tidak mau membongkar identitasnya. Jika dia membuktikan identitasnya sendiri, bagaimana dia bisa akur dengan Jenny yang begitu menyukai sosok Kak Tino? Akan tetapi, saat ini dia tidak punya pilihan lain selain membuktikannya. Cukup, kakak ipar! Aku masih siaran langsung sekarang. Tidak bisakah kamu menunggu sampai sudah selesai? Tanya Jenny dengan alis yang mengerut. Wajahnya sudah terlihat tidak senang. Hans juga ikut terkekeh dan berkata, Ya, Kak Valentino. Aku tahu, kamu pasti ingin bercanda dengan kami, kan? Jangan bilang kamu ingin mengganti nama panggilan Tino, lalu memberitahu kami bahwa kamulah Tino. Mustahil, percuma saja mengganti nama panggilanmu, kamu tidak tahu cara kerja siaran langsung. Jenny sama sekali tidak ingin memberikan Valentino kesempatan untuk membuktikan diri, jadi dia langsung membuka ulang ruang siaran langsungnya. Tentu saja semua orang yang ada di ruang siaran langsung menjadi kebingungan dan segera bertanya apa yang terjadi. Jenny mengesampingkan semua perasaan tidak senangnya. Dia mengulas sebuah senyuman dan berkata kepada semuanya. Tidak apa-apa, kakak iparku tadi hanya sengaja bercanda saja dengan kalian. Hans juga ikut mengangguk dan berkata, Benar, benar. Aku ini adalah Tino. Halo, semuanya. Nanti malam begitu pulang, aku akan menebus kejadian hari ini kepada Jenny dengan memberikannya hadiah. Meskipun mereka semua masih sedikit ragu saat mendengar kata-kata itu, mereka tidak mengatakan apa-apa dan tetap membiarkan Hans. Angel melirik ke arah Valentino, sorot ragu melintasi di matanya dan benaknya sedang berpikir dalam-dalam. Dia merasa bahwa Valentino sepertinya tidak sedang bercanda. Mana mungkin Valentino bisa bercanda untuk masalah seperti ini? Lagi pula, bukankah Valentino selalu mengetahui hal-hal yang tidak Angel ketahui? Valentino sendiri hanya bisa menggeleng kecil dengan ekspresi yang agak tidak berdaya. Jenny dan Hans sudah menjalin kontak untuk waktu yang lama, jadi status Hans sebagai Tino sudah terpatri secara lekat di pikiran Jenny. Mana mungkin Jenny jadi meragukan Hans hanya karena perkataan orang lain? Satu-satunya cara untuk membuka kedok rubah licik itu hanyalah dengan mendatangkan orang aslinya secara langsung. Akhirnya, Valentino pun mengambil ponselnya dengan perlahan. Kemudian, dia login ke program siaran langsung dan masuk ke ruang siaran langsung milik Jenny. Saat ini, belum ada yang menyadari pergerakan Valentino,
karena Angel sedang tenggelam dalam pemikirannya sementara Jenny dan Hans sibuk berinteraksi dengan semua orang yang hadir di ruang siaran langsung. Mereka semua masih membahas perihal utang hadiah dari Hans. Sudah Kak Tino bilang, malam nanti dia akan memberikannya kepada Kak Jenny setelah dia pulang. Ya? Karena sekarang sudah bertemu di dunia nyata, setidaknya harus memberikan senilai 12 miliar, kan? Sudah pasti itu. Pokoknya harus lebih banyak dari yang sebelumnya, atau bisa dibilang sebenarnya kamu tidak menyukai Kak Jenny. Hans tertawa menyetujui meski dia sebenarnya sedang memaki di dalam hati. Tepat pada saat itu, mereka semua terkejut dengan sebuah pesan yang tiba-tiba muncul. Tino dengan akun Kaisar tertinggi telah memasuki ruang siaran langsung. Sebuah gambar yang terlihat sangat indah pun muncul di layar. Gambar itu memancarkan aura yang mendominasi dan berkuasa yang bahkan bisa dirasakan oleh mereka yang melihatnya melalui layar.